Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Itulah salah satu kutipan yang paling terkenal dari Raden Ajeng Kartini. Sebelum Indonesia terbebas dari penjajahan negara lain, banyak pahlawan yang turun ke medan perang untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pahlawan ini rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela masyarakat Indonesia. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya kita menjadi negara yang utuh, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, terdiri dari 38 provinsi yang dihuni ratusan, bahkan ribuan penerus bangsa. Mereka lahir dengan berbagai kelebihan yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, saya Safira Rahmani, inilah Indonesia Maju. Telah hadir bersama kita salah satu putri bangsa Indonesia dengan keistimewaannya telah membantu memberi kesempatan untuk sahabat-sahabat istimewa kita di luar sana untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai penerus bangsa Indonesia. Beliau adalah staf khusus Presiden Jokowi, Ibu Angki Yudhistia. Halo Ibu Angki, apa kabar? Baik, Ini alhamdulillah. enaknya dipanggil Ibu, Kakak, atau apa nih Kak? Apa aja boleh senyamannya. Boleh ya, senyamannya aja. Oke, Kak Angki. Jadi pemirsa, Kak Angki ini merupakan tercatat sebagai finalis Abang None Jakarta dari daerah Jakarta Barat, benar ya Kak? Dan mendapat penghargaan sebagai The Most Fearless Female Cosmopolitan di tahun 2008. Dan berbagai macam prestasi yang telah Kak Angki dapatkan. Salah satunya nih pemirsa, di tahun ini Kak Angki baru saja meluncurkan buku keempat yang berjudul Menuju Indonesia Inklusi. Betul. Kak Angki, kalau boleh nih diceritain sedikit, apa sih isi buku dari Menuju Indonesia Inklusi ini? Oke. Singkatnya, menuju Indonesia inklusi itu adalah perihal tentang literasi disabilitas. Saya sebagai seorang penyandang disabilitas, mungkin nggak kelihatan ya Mbak ya, gitu, karena saya harus menggunakan alat bantu dengar. Oke. Jadi alat bantu yang saya pakai atau ada di kedua telinga kanan kiri saya. Jadi saya ini adalah penyandang tuli, penyandang disabilitas yang nggak bisa dengar, makanya harus pakai alat. Oke. Jadi kalau ngobrolnya harus lihat gerakan bibirnya. Oke, berarti ini kalau aku ngomong ngobrol sama kakak Aku kedengaran? lihat gerakan bibir Oh, oke, gitu. oke. Atau kadang-kadang teman-teman tuli lain ada yang pakai bahasa isyarat gitu. Sekarang teknologi udah mulai canggih. Iya, Jadi bener. sekarang itu udah ada teknologi yang dimana apa yang kita omongin bisa menjadi tulisan. Wah, keren banget. Nah, Masya Allah. jadi inilah alat bantu untuk yang tidak bisa mendengar. Nah, Oke. jadi buku keempat ini adalah buku di mana proses dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Banyak banget pertanyaan orang, disabilitas itu apa? Disabilitas itu apa aja? Ragam penyandang disabilitas itu apa? Bagaimana negara mengakomodir Benar. disabilitas? Kebijakan-kebijakan apa aja? Terus implementasinya apa? Mungkin terdengar isunya ini adalah isu yang serius ya, tapi bukunya itu dikemas itu semenarik mungkin. Iya, aku lihat sedikit itu banyak gambar-gambar yang lucu-lucu juga ya Kak Angki ya. Betul. Jadi kalau teman-teman udah ada yang baca, jadi itu banyak banget gambar-gambar, data, infografis, cerita. Jadi bentuknya storytelling aja. Karena kita ingin siapapun yang membaca buku ini itu memahami bahwa penyandang disabilitas itu ada di sekitar kita dan kita berjuang bersama. Benar banget. Dan penyandang disabilitas ini juga punya kesempatan yang sama juga ya Kak, seperti kita-kita ini yang mungkin punya kelebihan, tapi mereka juga punya kelebihan gitu. Betul. Nah Kak Angki, kalau boleh tahu nih, apa sih arti kemerdekaan menurut Kak Angki sendiri? Oke. Arti kemerdekaan itu adalah bagaimana kita sebagai masyarakat ini berada di fase bernegara yang bebas secara diskriminasi. Tanpa harus merasa dikucilkan. Aku tahu banget rasanya menjadi seorang disabilitas yang hidup di sangat terbatas banget. Gimana kita tahu kita pernah merasa dikucilkan, kita tahu kita merasa dianggap nggak mampu, kita tahu dianggap nggak bisa. Kemerdekaan ini adalah momentum di mana lingkungan kita ini adalah harus inklusi, menerima penyandang disabilitas,
bukan sebagai kelompok eksklusif atau Benar. charity base, tapi bagaimana kita bisa menerima lingkungan inklusif ini, disabilitas itu mampu untuk berdaya. Bener, keren banget. Dan juga, seperti Kak Angki bilang tadi bahwa buku ini, di Hari Kemerdekaan ini adalah untuk kita semua. Karena kita sama-sama berjuang untuk membangkitkan, untuk memajukan Indonesia itu sendiri, benar ya Kak ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, siapa sih pahlawan yang Kakak idolakan? Dan kenapa Kakak mengidolakan, pahlawan itu? Pahlawan, sebenarnya kalau pahlawan sehari-hari itu aku mengidolakan ibuku ya, ya Mhm. kan. Bisa ngebayangin nggak seorang ibu yang melahirkan anak bayi seperti biasa, umum, terus Mhm. tiba-tiba di usia 10 tahun anaknya harus mengalami disabilitas. Itu gimana terlukanya seorang hati seorang ibu, ya kan. Karena biar bagaimanapun saya tumbuh hingga detik ini karena ibuku. Mmm. Mencari informasi di saat dulu teknologi nggak secanggih sekarang. Bener. Bagaimana aku bisa harus tetap sekolah, bagaimana aku harus bisa mendapatkan kualitas diri yang semakin berkembang. Terus gimana aku harus bisa berteman dengan banyak orang tanpa harus orang itu merasa kasihan banget sih anaknya nggak bisa denger, Mhm kayak mhm gitu mhm. ya. Jadi perjuangan ibuku tuh luar biasa banget ya. Jadi sehingga membuat aku ngerasa bahwa di buku keempat ini pun aku memberikan halaman buat ibuku menceritakan apa sih Iya. mimpinya, harapannya, perjuangannya tuh gimana. Karena buat aku adalah sosok ibu yang kuat, itu akan melahirkan, menumbuhkan anak disabilitas tuh yang jauh lebih kuat. Benar. Kalau ibu tuh sedih, anak itu akan jadi bingung gitu. Jadi aku beruntung aku memiliki ibuku tuh yang kuat banget, sehingga aku bisa seperti saat ini karena beliau. Keren, dan juga bisa lebih berbesar hati dan juga kita juga jadi termotivasi karena ibu kita juga semangat gitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tadi Kakak bilang kalau Kakak, dan saat itu dulu kan nggak secanggih sekarang ya, Kak, ya. Ketika sekolah, Kakak masuk ke sekolah khusus atau sekolah yang biasa? Sekolah umum, Sekolah umum? karena aku lahir di Medan, Mhm. cuman penglahir doang nih, ya kan. Terus ikut pindah orang tuaku pindah-pindah. Jadi Mmm. aku pernah tinggal di Medan, Ambon, Ternate, Bengkulu, terus Surabaya, Medan, Bogor, Jakarta, itu pindah-pindah. Karena zaman dulu sekolah luar biasa itu nggak banyak, Iya, masih jarang nggak banget. semua kota, kabupaten itu memiliki sekolah luar biasa. Mhm. Jadi sehingga membuat orang tuaku tuh menyalahkan aku di sekolah umum. Mmm. Susah susah, zaman dulu nggak ada sekolah inklusi, Mbak. Iya. Bisa bayangin nggak susahnya akses pendidikan zaman dulu, aku harus berhadapan dengan mata pelajaran yang sama dengan yang lainnya. Aku harus berhadapan dengan teman-teman umum lainnya. Aku harus mengerti dan memahami apa yang guru omongin. Mhm. Itu berat banget kan. Tapi alhamdulillah aku bisa melewati itu, bisa melewati fase-fase itu karena biar bagaimanapun pendidikan adalah jendela dunia. Ya kan, Benar. orang tuaku tuh selalu berpesan dan mengatakan bahwa seorang perempuan itu harus berpendidikan tinggi, lepas kamu disabilitas atau tidak. Karena yang bisa menyelamatkan diri kamu masa depan adalah kamu sendiri. Benar. Kami orang tua adalah mengantarkan kamu dan membimbing kamu. Gitu. Keren sekali dan akhirnya inilah Angki Yudhistia bisa berdiri di sini karena berkat doa dari seorang Yes, ibu. benar. Karena cita-cita seorang ibu, seorang bapak yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mandiri. Mmm. Itu cita-cita semua orang, aku yakin banget setiap aku bertemu dengan orang tua, dimanapun sekolah luar biasa, komunitas atau apa, cita-cita mereka sama. Gimana caranya anak itu bisa mandiri, itu. Tapi ya memang kalau ibuku bilang sih emang harus berani pegang. Iya kan? Harus diceburin dulu biar Benar, bisa berenang. benar. Jadi ibuku tuh selalu bilang, eee, "Kamu kalau sekolah pergi sendiri ya naik angkot?" Gitu, nggak ada yang namanya antar jemput. Aduh mama, gitu ya. Heeh. Terus, aku waktu tinggal di Bogor, terus aku kuliah di Jakarta. Mmm. Terus mamaku bilang, "Kamu pergi sendiri aja naik kereta, atau kamu sendiri naik bis bisa. Kalau kamu nggak kuat, kamu ngekos sendiri aja."
Sampai Oke, disuruh Mbak. ngekos ya, Kak? Iya, bisa bayangin nggak nangis ya dong, nangis. Ya ampun, nyasar. Dulu kereta, kan nggak ada informasi, Mbak. Iya iya, Jadi kalau dibilang kereta Jakarta berangkat, aku nggak dengar. Heeh. Kalau misalkan aku tanya, "Pak, mohon maaf kereta ke Jakarta di mana?" "Tuh, berangkat." Ya kan saya nggak tahu. Udah lewat. Udah lewat kan. Heeh. Jadi hal-hal kayak gitu ketinggalan gitu. Mhm. Tapi ya aku belajar itu adalah bagaimana aku harus bertanya orang. Daripada kita malu bertanya sesat di jalan ya. Iya kan, Dan jadi ketinggalan di jalan. lah ditinggal bener, Iya sesat bener. ya, tersesat nggak bisa menuju ke tujuan, jadi mau nggak mau harus nanya. Bertanya. Oke, baik. Nah, Kak Angki kan sekarang, menjadi, staf khusus presiden dan itu hal-hal apa yang menjadi concern atau fokus Kak Anggi sekarang ini? Oke, dari tahun 2019 Mhm. ditarik oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi staf khusus beliau, Itu ceritanya gimana sih, Kak? itu 4 tahun yang lalu ya, jadi kita Mhm. nostalgia dulu, flashback Oke dulu. oke, Iya, flashback dulu sebelum flashback ke dulu ya. ininya. Iya, memang staf khusus presiden ini adalah pilihan beliau ya, Mhm. pilihan beliau bagaimana kami dipanggil langsung, dipilih secara langsung oleh beliau. Dan bagaimana dengan latar belakang kami, termasuk saya, ini untuk hal-hal disabilitas, isu disabilitas. Isu disabilitas ini kita memiliki undang-undangnya, Oke. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi Bapak meminta pandangan, meminta riset data, meminta support bagaimana negara ini hadir untuk penyandang disabilitas. Jadi sehingga kami berdua beserta jajaran beliau, kementerian dan lembaga ini menghasilkan kebijakan publik yang keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pak Presiden juga telah mensahkan sebanyak peraturan turunannya 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Oke. Dan kita juga punya Komisi Nasional Disabilitas. Nah, Baik. artinya kalau negara punya Komnas HAM, ya Heeh. kan, Komnas Anak, Komnas Anak, Perempuan, bener, berbagai Komnas lainnya. Dalam sejarah akhirnya Indonesia punya punya. tahun 2022 kemarin. Mhm. Jadi inilah concern Pak Presiden dan saya sebagai staf khusus beliau non struktural selalu berusaha untuk membangun komunikasi, Mhm. baik itu tidak hanya untuk stakeholders tapi juga untuk masyarakat. Oke. Nah, Kak, program yang dicanangkan telah berhasil dan, menjadi PR juga untuk Kak Angki dan juga teman-teman yang lain, itu bagaimana kelanjutannya setelah ini, Kak? Kelanjutan setelah Kelanjutan ini, program oke, sebelumnya? baiklah. Program-program baik visi misi Bapak Presiden secara teknis ini ada dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Mhm. Program-program itu tentu dijalankan sesuai dengan amanah undang-undangnya, Mhm. sesuai dengan peraturan presidennya, peraturan menterinya, bahkan peraturan terkait gitu untuk pemerintah pusat. Dan Mmm. untuk pemerintah daerah tentunya juga bersinergi dengan daerah untuk peraturan daerahnya. Bahwa program-program ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Jadi kami di sini bertahun-tahun, 4 tahun di sini selalu mendorong setiap peraturan itu disahkan, baik Mmm. pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan juga pemerintah daerah. Sehingga untuk kelanjutannya ini adalah implementasi antara pemerintah dan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang udah ada. Oh, iya benar. Dan itu Gitu. juga nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman disabilitas di luar Betul, sana, benar. sehingga program-program itu tepat Mhm. pada sasarannya, ini memang harus sinergi. Mhm. Bagaimana saling partisipasi aktif. Partisipasi aktif itu nggak hanya sebagai pemerintah aja, tapi bagaimana juga masyarakat, komunitas, dan banyak hal ya, swasta juga kita perlu untuk kita tuh saling bersinergi satu sama lain. Sehingga menuju Indonesia maju, Indonesia inklusi, itu kita nggak bisa sendirian. Benar. Kita harus saling bersinergi Bener sama-sama. banget. Kak Angki, gimana sih perkembangan literasi disabilitas, di Indonesia saat ini? Tapi sesaat lagi kita akan dengerin nih jawaban dari Kak Angki. Pemirsa,
Bagaimanakah upaya untuk memperluas literasi disabilitas di Indonesia saat ini? Akan kita bahas sesaat lagi, tetap di Indonesia Maju.